Halo pendengar sekalian, selamat datang di Berita Falungkung. Berita dilaporkan langsung dari Tiongkok dan seluruh dunia dari situs web Minhui. Berita minggu ini, Kantor pemerintah Inggris menanggapi ancaman yang menargetkan Sun Yun. Kami tidak akan menoleransi penindasan transnasional. Himpunan Falun Tafa Inggris menerima surat dukungan dari Kantor Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan Inggris atau FCDO pada 23 Januari 2026 sebagai tanggapan atas ancaman yang menargetkan tur Sun Performing Arts di Inggris pada 2026. Ancaman tersebut tampaknya berasal dari agen Partai Komunis Tiongkok atau PKT dan merupakan upaya untuk menyebarkan disinformasi dan menghentikan Sun Yun untuk tampil di Inggris. Setelah sejumlah ancaman diterima oleh teater-teater yang menayangkan Sun Yun, Himpunan Falun Tafa Inggris mengangkat masalah ini kepada pemerintah Inggris. Kantor Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan menanggapi. Setiap upaya oleh kekuatan asing untuk mengintimidasi, melecehkan, atau membahayakan individu atau komunitas di Inggris tidak akan ditoleransi. Himpunan Falun Tafa Inggris kemudian menulis surat kepada pemerintah Inggris dan departemen terkait mengenai serangkaian ancaman tersebut. Kantor Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan mengirimkan balasan resmi pada 23 Januari yang menyatakan dukungan penuh untuk Falun Gong dan Sun Yun Performing Arts. Dalam suratnya kepada Himpunan Falun Tafa, FCDO pertama-tama menyatakan keprihatinannya atas penganiayaan yang dialami oleh praktisi dan seniman Sun Yun. Terima kasih atas surat Anda tertanggal 9 Januari mengenai ancaman baru-baru ini yang ditujukan kepada pemain Sun Yun dan tempat penyelenggaraan pertunjukan mereka di Inggris. Lingkungan untuk kebebasan beragama atau berkeyakinan di seluruh Tiongkok sangat terbatas. Inggris prihatin dengan penganiayaan terhadap praktisi Falun Gong di Tiongkok dan di luar negeri. Surat itu selanjutnya memperjelas posisi pemerintah. Pemerintah Inggris akan teguh pada hak asasi manusia dan berkomitmen untuk mempromosikan dan melindungi hak kebebasan beragama atau berkeyakinan bagi semua orang, termasuk praktisi Falun Gong, pemain Sun Yun, dan para penonton mereka. Belanda. Praktisi Falun Tafa meningkatkan kesadaran tentang penganiayaan. Setiap minggu, terlepas dari dinginnya musim dingin atau teriknya matahari di musim panas, praktisi mendirikan stand informasi di distrik komersial di pusat kota Den Haag untuk meningkatkan kesadaran tentang penganiayaan oleh Partai Komunis Tiongkok PKT terhadap Falun Tafa di Tiongkok. Praktisi di Belanda secara rutin mengadakan acara di Grote Marktstraat, sebuah jalan komersial di pusat kota Den Haag. Mereka memperagakan 5 perangkat latihan, membagikan brosur, dan berbicara dengan orang-orang. Para pebisnis, cendekiawan, pelajar internasional, aktivitas hak asasi manusia, dan wisatawan internasional berhenti untuk mempelajari Falun Tafa dan penganiayaan yang masih berlangsung oleh PKT. 2 profesor dari Universitas Leiden di Belanda datang ke stand dan bertanya, apakah praktisi memiliki materi yang ditulis dalam bahasa Mandarin. Mereka menjelaskan bahwa mereka mengajar biologi dan berinteraksi dengan mahasiswa dan cendekiawan tamu dari Tiongkok. Mereka menemukan bahwa para cendekiawan ini tidak menyadari pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Tiongkok. Mereka ingin memberikan informasi tersebut kepada kolega mereka di Tiongkok untuk membantu mereka mengetahui fakta kebenaran, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari indoktrinasi Partai Komunis Tiongkok PKT. Sandro dari Italia mengatakan, dia bekerja di Den Haag. Dia berbicara lama dengan praktisi tentang kekejaman PKT berupa pengambilan organ secara paksa. Berbicara tentang nilai-nilai dari Falun Tafa, yaitu Chen San Ren sejati baik sabar, Sandro mengatakan, nilai-nilai itu sangat berharga. Kesabaran sangat penting. Kita tidak dapat memaksa orang-orang untuk menerima sudut pandang tertentu, dan kita juga tidak dapat menghentikan mereka untuk melanjutkan diskusi. Finlandia, praktisi mengadakan nyala lilin pada Hari Peringatan Holocaust Internasional.
Pada 27 Januari, Hari Peringatan Holocaust Internasional ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memperingati 6 juta orang Yahudi dan kelompok minoritas lainnya yang secara sistematis diberantas oleh Nazi antara tahun 1933 dan 1945. Hari itu juga mengingatkan orang-orang untuk waspada terhadap kebencian, diskriminasi, dan genosida agar hal itu tidak terjadi lagi. Pada 27 Januari ini, praktisi di Finlandia mengadakan nyala lilin guna memberitahu orang-orang fakta tentang penganiayaan Falun Gong selama 27 tahun oleh Partai Komunis Tiongkok atau PKT. Mereka memberitahu orang-orang yang lewat bahwa kampanye ini telah menyebabkan banyak praktisi disiksa secara brutal, terluka, cacat, dan bahkan kehilangan nyawa mereka. Mereka memberitahu orang-orang tentang kejahatan rezim yang terus berlanjut, berupa pengambilan organ, kejahatan yang telah melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Pemandangan yang tenang itu menarik perhatian banyak orang. Mereka yang sudah mengetahui tentang penganiayaan tersebut tidak meminta brosur, tetapi langsung datang menandatangani petisi untuk mendukung menghentikan kekejaman tersebut. Beberapa dari mereka berkomentar, "Saya harap situasinya membaik." Yang lain berkata, "Anda melakukan hal yang sangat penting." Archie dari Filipina terhenti ketika melihat foto-foto korban penganiayaan. Terkejut, dia berkata, "Saya tidak tahu hal seperti ini bisa terjadi hari ini. Penganiayaan ini sangat parah dan terjadi di negara sebesar Tiongkok. Tindakan mereka, atau PKT, sangat salah. Ini tidak ada hubungannya dengan kewarganegaraan. Ini tentang kemanusiaan. Kita harus menghentikan penganiayaan ini. Ini tidak boleh terjadi." Krista, seorang penerjemah, berkata, "Ini masalah yang sangat mendesak. PKT melakukan kejahatan." Ketika praktisi memberitahu dia bahwa banyak anak muda di Tiongkok sekarang hilang, dia berkata dengan air mata di matanya, "Saya tahu pembatasan kebebasan saat ini di Tiongkok sangat mengerikan. Anda telah melakukan pekerjaan yang sangat baik. Saya berharap keadaan akan berubah." Sirpa, seorang guru sekolah menengah, mengundang praktisi untuk memperkenalkan Falun Gong dan memberitahu murid-muridnya tentang penganiayaan di Tiongkok dalam mata pelajaran agamanya. Welna, Jamsim, dan Sofina berbagi pemikiran mereka setelah menandatangani petisi. Welna berkata, "Penganiayaan ini terdengar mengerikan. Ini menjijikkan. Saya tidak pernah membayangkan hal seburuk pengambilan organ terjadi. Sungguh mengerikan hanya mendengar hal-hal seperti itu. Di Finlandia, ini sama sekali tidak akan terjadi." Sofina berkata, "Cara PKT memperlakukan kelompok minoritas sangat salah. Saya dapat memahami ketekunan kelompok minoritas dalam mempertahankan keyakinan mereka." Seorang wanita Kuichou berusia 78 tahun dipenjara 2 tahun karena berlatih Falun Gong. Seorang wanita berusia 78 tahun di kota Guiyang, Provinsi Kuichou, menyelesaikan hukuman penjara 2 tahun pada bulan Maret 2024 karena berlatih Falun Gong, sebuah latihan jiwa raga yang telah dianiaya oleh Partai Komunis Tiongkok sejak bulan Juli 1999. Pada 9 Maret 2022, Hu Jinfen berada di tempat tinggalnya ketika ia mendengar pintunya diketuk. Ia membuka pintu dan melihat 2 anggota komite desa. Mereka mengatakan akan mengirimnya pulang karena ia telah tinggal jauh dari rumah untuk menghindari pelecehan karena keyakinannya. Tanpa membiarkannya berbicara, mereka menangkapnya dan mendorongnya masuk ke dalam mobil mereka. Mereka mengantarnya ke kantor polisi Kecamatan Huochou di kota Guiyang dan kemudian membawanya ke pusat penahanan wanita kota Guiyang di desa Sanjiang, distrik Udang. Pengadilan setempat kemudian menjatuhkan hukuman 2 tahun kepada Hu dan dia menjalani hukumannya di penjara wanita pertama Provinsi Guizhou, yang dikenal penduduk setempat sebagai penjara Yang Ai. Dia dilecehkan secara verbal dan diintimidasi setiap hari. Para penjaga penjara sering memaksanya untuk berdiri selama berjam-jam. Setelah Hu dibebaskan pada bulan Maret 2024, ia pulang ke rumah dan mendapati semua barang berharganya telah hilang.
Tidak jelas apakah polisi telah menyita asetnya atau apakah pencuri menjarah rumahnya. Kini ia mencari nafkah dengan mengumpulkan dan menjual sampah. Terima kasih untuk mendengarkan Radio Minghui. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi di website id.minghui.org.